Kita baca ini ya, biasa kan baca buku 2 jam, 2 halaman sehari. Bab 2, Renaissance Italia, sejarah filsafat Barat. Ya. Halaman 651 karya Bertrand Russell. Ya. Cara pandang modern sebagai lawan dari cara pandang abad pertengahan dimulai di Italia dengan gerakan yang disebut Renaissance. Mula-mula hanya segelintir orang di antara yang terkenal adalah Petrarch yang menganut pandangan modern. Apa maksudnya pandangan modern? Tetapi dalam abad ke-15 pandangan ini menyebar ke sebagian besar orang Italia yang terdidik baik di kalangan awam maupun para pendeta. Dan dalam sebagian hal orang-orang Italia Renaissance dengan pengecualian Leonardo dan sedikit lainnya tidak menaruh perhatian pada sains yang telah menciri khasi inovator-inovator terpenting sejak abad ke-17. Dengan tingkat perhatian seperti ini sebenarnya pembebasan mereka dari takhayul khususnya dalam bentuk astrologi sangatlah parsial. Banyak di antara mereka yang masih tunduk pada otoritas yang dianut oleh para filsuf pertengahan, tetapi mereka mengganti otoritas gereja dengan otoritas yang diikuti oleh orang-orang kuno. Tentu saja ini merupakan sebuah langkah maju menuju pembebasan karena orang-orang kuno saling berbeda pendapat. Maksudnya orang-orang kuno itu filsuf Yunani gitu. Dan penilaian individual diperlukan untuk memutuskan otoritas manusia yang akan diikuti. Namun sangat sedikit orang Italia pada abad ke-15 yang benar-benar berpendapat bahwa tidak ada otoritas yang bisa digali dari zaman kuno dan ajaran gereja. Ganti deh. Dari sini gimana kalau dari sini? Untuk memahami Renaissance, pertama-tama kita perlu sedikit mengulas balik keadaan politik Italia pada saat itu. Setelah kematian Frederick II pada tahun 1250, Italia boleh dikata terbebas dari campur tangan asing. Sampai Raja Prancis Charles VIII menginvasi negeri ini pada tahun 1494. Italia mempunyai 5 negara bagian terpenting yaitu Milan, Venice, Florence, Dominion, Paus, dan Naples. Selain itu masih ada sejumlah negara bagian kecil dengan aliansi yang berbeda-beda atau yang tunduk pada salah satu negara bagian yang besar. Sampai tahun 1378 Genoa bersaing dengan Venice dalam bidang perdagangan dan penguasaan laut, namun sesudahnya Genoa takluk pada kekuasaan Milan. Coba ini pindah lagi sedikit. Kalau ada orang lewat, kelihatan masuk kamera. Nah, gini aja. Ya kan? Milan yang memimpin perlawanan terhadap feodalisme pada abad ke-12 dan 13 jatuh setelah kekalahan terakhirnya dari Hohenstaufen di bawah kekuasaan Visconti, sebuah keluarga cakap yang kekuasaannya bersifat plutokratik, bukan feodal. Mereka berkuasa selama 170 tahun sejak 1277 sampai 1447. Kemudian setelah 3 tahun pemerintahan republik kembali naik tahta, sebuah
sebuah keluarga baru yakni Sforza yang masih memiliki hubungan dengan Visconti memegang tampuk kekuasaan dan mendapat gelar bangsawan Milan. Sejak tahun 1494 sampai 1535, Milan menjadi pangkal pertikaian antara Perancis dan orang-orang Spanyol. Sforza kadang beraliansi dengan Perancis, kadang dengan Spanyol. Ya. Sforza kadang beraliansi dengan Perancis. Ya. Kadang beraliansi dengan orang-orang Spanyol. Ya. Selama periode ini mereka kadang menjadi orang buangan, kadang memegang kendali secara nominal. Akhirnya pada tahun 1535 Milan dianeksasi oleh Kaisar Charles V. Dianeksasi itu diambil pulaunya, wilayahnya, diaku sebagai miliknya. Republik Venice berada di luar perpolitikan Italia, khususnya pada abad-abad pertama kejayaannya. Republik Venice tidak pernah ditaklukkan oleh orang-orang barbar dan semua mendudukkan diri di bawah kaisar-kaisar Eropa. Apa yang disebut orang-orang barbar ini? Apakah orang-orang Muslim? Tradisi ini ditambah dengan fakta bahwa perdagangannya dengan timur menjadikan Roma independen yang bertahan sampai Dewan Trent 1545 sebagai latar penulisan sejarah yang sangat anti-paus oleh seorang Venice yaitu Paolo Sarpi. Kita telah mengetahui bagaimana pada saat Perang Salib keempat Venice bersikeras menaklukkan Konstantinopel. Ini berpengaruh pada peningkatan perdagangan Venice yang sebaliknya merosot ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki, oleh kekhalifahan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Karena berbagai alasan, sebagian berkaitan dengan suplai makanan selama abad ke-14 dan 15, orang-orang Venice merasa perlu untuk sebisa mungkin menguasai daratan Italia. Hal ini membangkitkan rasa permusuhan dan akhirnya pada 1509 mengarah pada pembentukan Liga Cambrai. Sebuah gabungan dari negara-negara bagian yang kuat dan kemudian berhasil mengalahkan Venice. Venice mungkin telah pulih dari kekalahannya, tetapi bukan ditandai dengan ditemukannya rute perjalanan dari Tanjung ini ke India oleh Vasco da Gama 1497 sampai 1498. Kekalahan tersebut yang semakin menambah kekuatan Turki meluluh lantakkan Venice yang meski demikian masih bertahan hidup sampai akhirnya dihancurkan oleh Napoleon. Konstitusi Venice yang pada awalnya bercirikan demokrasi kemudian semakin memudar dan tahun 1297 menjadi sebuah oligarki tertutup. Dasar kekuasaan politiknya adalah Dewan Agung yang keanggotaannya sesudah tahun itu bersifat turun-temurun dan terbatas pada keluarga-keluarga terpandang. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Dewan 10 yang dipilih oleh Dewan Agung. Doge, kepala negara seremonial, dipilih untuk berkuasa seumur hidup. Kekuasaan nominalnya sangat terbatas, tetapi pada prakteknya pengaruh Doge biasanya menentukan. Diplomasi Venice dinilai sangat cerdik dan laporan-laporan para duta besar Venice sangat tajam. Semenjak Ranke, para sejarawan telah menggunakan laporan-laporan tersebut sebagai salah satu sumber terbaik tentang peristiwa-peristiwa yang mereka pelajari. Rajin menulis berarti ya. Florence adalah kota yang paling beradab di dunia dan menjadi sumber utama dari Renaissance, kebangkitan Eropa, Renaissance. Hampir semua nama besar dalam bidang kesusastraan dan nama-nama besar dalam bidang kesenian awal dan sebagian kemudian berhubungan dengan Florence. Tetapi selama ini kita lebih memperhatikan bidang politik daripada kebudayaannya. Pada abad ke-13 ada 3 kelas yang berseteru di Florence, yaitu bangsawan, pedagang kaya, dan orang-orang rendahan. Kaum bangsawan utamanya adalah orang-orang Ghibellini. 12 lainnya merupakan orang-orang Guelf, dan orang Ghibellini akhirnya kalah pada tahun 1266 dan selama
selama abad ke-14 orang-orang rendahan lebih baik keadaannya daripada kelas pedagang kaya. Duh ngantuk ya, udah 28 belum? Oh, 2 lembar, satu lagi. Konflik ini tidak mendorong terciptanya demokrasi yang stabil, tetapi perlahan justru menumbuhkan apa yang oleh masyarakat Yunani disebut tirani. Tirani dalam tanda petik. Keluarga Medici yang berhasil menjadi penguasa Florence memulai karirnya sebagai pemimpin politik yang demokratis. Cosimo de Medici lahirnya 1389, wafatnya 1464 ditambah 11 5 tahun ya umurnya. Orang pertama dari keluarga ini yang mempunyai kelebihan tidak juga menduduki jabatan resmi. Kekuasaannya bergantung pada keterampilannya memanipulasi pemilihan. Dia cerdik, menjadi juru damai jika keadaan memungkinkan, tetapi di lain waktu jika perlu dia akan bersikap kejam. Setelah diselai beberapa saat, dia digantikan oleh cucunya Lorenzo Agung yang memegang kekuasaan dari tahun 1499 sampai kematiannya pada 1492. Kekuasaan kedua orang ini didukung oleh kekayaannya yang mereka peroleh terutama melalui perdagangan, tapi juga melalui pertambangan dan industri-industri lain. Mereka mengerti bagaimana membuat Florence serta diri mereka menjadi kaya, dan di bawah kekuasaan keduanya, kota Florence hidup makmur. Sekarang anak Lorenzo, siapa anak Lorenzo? Yaitu Pictro tidak mewarisi kelebihan-kelebihan ayahnya dan diusir pada tahun 1494. Selanjutnya pengaruh Savonarola selama 4 tahun bersamaan dengan bangkitnya kembali semangat Puritan yang mendorong manusia untuk menentang kehidupan mewah dan bersenang-senang, menjauhkan diri dari pemikiran bebas, menjalani kesalehan telah menandai sebuah masa yang lebih sederhana. Namun demikian pada akhirnya, terutama karena alasan-alasan politik, musuh-musuh Savonarola memulai kejayaan dan dia dieksekusi serta tubuhnya dibakar tahun 1498. Republik Florence yang diniatkan berwatak demokratis tetapi kenyataannya justru jadi plutokratik bertahan sampai 1513 selama kekuasaan Medici. Anak laki-laki Lorenzo yang menjadi salah seorang kardinal pada usia 14 tahun terpilih sebagai paus pada 1513 dan mendapat julukan Leo 10. Keluarga Medici dengan sebutan Pangeran Tuscany Agung memerintah Florence sampai tahun 1337. Ngantuk. Keluarga Medici dengan sebutan Pangeran Tuscany Agung memerintah Florence sampai tahun 1737. Tetapi Florence seperti negara bagian Italia selebihnya telah menjadi miskin dan tidak penting. Udah ngantuk dulu ya.